Masih selanjutnya, pemirsa, drama kasus pemerasan yang menjerat ex-ketua KPK Firly Bahuri belum juga usai. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Firly belum juga ditahan. Bolak-balik berkas ex-ketua KPK Firly Bahuri dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ke penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terus terjadi. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes AD Safri Simanjuntak menyampaikan penyidik bakal segera melengkapi berkas perkara Firly Bahuri yang dikembalikan lagi oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Guna melengkapi berkas-berkas itu, penyidik juga rencananya akan memanggil saksi-saksi di kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari ISES. Selamat sore, Pak Bambang. Selamat sore, Mbak Tiffany. Baik, Pak Bambang, sudah 2 kali ya berkas perkara Firly dikembalikan oleh pihak Kejati. Anda melihat ini sebenarnya hal yang wajar atau ada kejanggalan? Ya, satu sisi memang hal itu adalah sesuatu yang wajar ya, tetapi karena dalam kasus-kasus yang lainnya pun seringkali berkas itu bolak-balik ke kepolisian, dari kejaksaan ke kepolisian. Tidak hanya 2 kali, bahkan lebih dari itu pun dalam kasus-kasus tertentu sangat banyak gitu. Itu terjadi. Tetapi dalam kasus Firly Bahuri ini kan yang sudah menjadi sorotan masyarakat, sebenarnya tidak ada ini terkait dengan penahanan Firly Bahuri di kepolisian ya. Beliau sudah ditersangkakan sudah sangat lama, tetapi sampai sekarang pun juga tidak ditahan. Saya melihatnya seperti itu. Memang ada diskresi di kepolisian terkait dengan alasan subjektif dan objektif. Gitu. Tetapi saya melihatnya sebenarnya itu sudah memenuhi syarat untuk ditahan. Gitu. Makanya kalau kemudian berkas perkara ini belum sampai P21 ini pertimbangannya saya melihatnya ada indikasi bukan pertimbangan hukum, tetapi lebih pada pertimbangan non hukum gitu loh. Makanya sampai sekarang berkasnya tidak cukup memenuhi syarat sehingga dikembalikan, dan kemudian Firly Bahurinya pun juga masih bebas, tidak ditahan. Memang di situ ada pertimbangan non hukum gitu. Saya melihatnya seperti itu. Makanya beberapa kali juga saya sampaikan bahwa sampai pemilu nanti Firly Bahuri ini juga masih akan tetap seperti ini, karena ini adalah isu yang sangat menarik, menjadi sorotan publik, dan dalam tanda kutip bisa saja menjadi pengalian isu dari isu-isu Pilpres yang sekarang sudah sangat memanas seperti itu. Ya, soal penahanan ini juga menjadi polemik lain tentunya, Pak Bambang. Artinya menurut Anda walaupun berkasnya belum dinyatakan lengkap, seharusnya ini tidak mengganggu proses penahanan dari Firly Bahuri? Benar, makanya sampai sekarang kan Firly Bahuri tidak ditahan. Berkasnya pun juga dikembalikan oleh kejaksaan. Semuanya kalau kita mengikuti aturan, ada KUHP ya, yang di dalam KUHP pun itu memang tidak ada pasal-pasal yang mengatur bahwa kepolisian harus segera mengembalikan berkasnya, harus sudah memenuhi, dan kemudian kejaksaan harus menerima pelimpahan dari kepolisian apa adanya, seperti tidak ada. Makanya ini memang menjadi menarik, karena kalau kita melihat secara luas, disinilah letak perlunya revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga ada kontrol dan ada kepastian hukum. Kalau dalam posisi seperti ini kan ini juga sangat kasihan pada Pak Firly Bahuri, karena tidak ada kepastian hukum, dia statusnya seperti apa, dan akan akan berkepanjangan terus gitu. Makanya kalau kita melihatnya secara lebih substansif, ada perlu revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya sesegera mungkin gitu. Urgensi itu sudah sangat mendesak sekali seperti itu. Oke, Pak Bambang, mengenai berkas yang dinyatakan belum lengkap ini, Anda melihatnya apakah ini karena penyidik mengalami kesulitan menangani kasus ini, atau kurang tegas, atau seperti apa?
Kalau seseorang sudah dari awal melalui proses penyidikan, kemudian dari terduga sudah dinaikkan sebagai tersangka, harusnya berkas-berkasnya sudah lengkap gitu. Kalau kemudian dari kejaksaan dinyatakan belum lengkap dan kembalikan, dalam proses 1 atau 2 kali maksimal 3 kali itu harusnya sudah dilengkapi semua. Tapi kan nyaris sampai sekarang ini kan tidak ada ketentuan yang bisa memastikan mengharuskan berkas itu 3 kali bolak-balik harus sudah siap dan kejaksaan harus segera menaikkan ke proses yang lebih lanjut. Aturan-aturan seperti itu tidak ada, makanya ini bisa saja dalam tanda kutip ada indikasi main-mainnya penyidik di kepolisian dan kejaksaan sendiri. Kalau hal itu terjadi, ini kan menjadi presiden yang sangat buruk gitu. Makanya berkas ini seringkali bolak-balik tanpa ada kejelunturungannya kapan itu ditetapkan dan prosesnya bisa dilanjutkan seperti itu. Lalu menurut Anda apa yang harus dilakukan penyidik dalam memenuhi kelengkapan berkas perkara ini? Perlukah kemudian pemeriksaan saksi-saksi ulang atau saksi-saksi tambahan? Ya, itu akan dinyatakan penyidik ya. Penyidik pasti akan menyampaikan alasan-alasan seperti itu dengan memeriksa mencari saksi-saksi tambahan, kemudian memeriksa saksi-saksi yang sudah ada, kemudian mencari bukti-bukti baru seperti itu. Tapi kan ini kan normatif gitu. Kita tidak tahu ukurannya saksi-saksi itu seperti apa, terus bukti-bukti yang dibutuhkan oleh kejaksaan seperti apa. Ini kan dalam ruang-ruang tertutup di kejaksaan gitu. Makanya kalau kayak kita melihat lebih dalam politik hukum kita, pucuk pimpinan kepolisian ini kan sama dengan pucuk pimpinan kejaksaan, kan sama-sama di bawah presiden gitu loh. Makanya sangat susah sekali kalau kemudian ini ada muncul indikasi kepentingan non hukum, non penegakan hukum gitu loh, sehingga proses ini tidak bisa berjalan secara mulus seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bambang Rukminto sudah memberikan insight-nya selaku pengamat kepolisian dari ISES. Terima kasih sudah bergabung di Berita Satu Sore. Ya, pemirsa, pengembalian berkas Firly ke penyidik sudah pernah dilakukan Jaksa Penuntut Umum pada Desember 2023. Alasan pengembaliannya sama, yakni berkas perkara dinilai belum lengkap. Sebelumnya berkas perkara tersebut pertama kali dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 15 Desember 2023 lalu. Berkas dikembalikan jaksa ke penyidik pada 29 Desember untuk dilengkapi. Polisi kembali melakukan pemeriksaan terhadap para pihak terlibat dalam rangka melengkapi berkas perkara tersebut. Berkas perkara kembali diserahkan ke Kejati DKI Jakarta pada 24 Januari lalu. Namun karena masih belum lengkap, berkas tersebut dikembalikan lagi ke polisi pada 2 Februari lalu, sehingga berkas dikembalikan kepada penyidik disertai petunjuk guna penyempurnaan hasil penyidikan. Sebelumnya, polisi menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly dijerat dengan dugaan tindak pidana pemberantasan korupsi berupa pemerasan atau gratifikasi atau suap terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementan pada kurun 2020 hingga 2023. Polda Metro Jaya belum menahan Firly dan mengatakan sedang melakukan pengembangan dugaan korupsi tersebut ke dugaan tindak pidana lain. Firly telah mengajukan 2 kali gugatan pra-peradilan. Gugatan pertama tidak diterima dan gugatan kedua dicabut dengan alasan penyempurnaan berkas. Tim Liputan BTV.